Baiklah, pada video kali ini Bu Adel akan membahas tugas 1 kelas 9 di materi bilangan berpangkat ya. Untuk bagian pertama, ini ada 10 soal. Nomor 1, 2 pangkat negatif 5. Nah, berarti kalau ketemu pangkat negatif harus kita positifkan dulu ya pangkatnya. Sehingga menjadi 1/2 pangkat 5. Sama dengan 1/2 pangkat 5 itu 32. Nah, ingat aturan dari mempositifkan pangkat itu kan A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N. Ini ya yang harus diingat. Oke, nomor 2, 3 pangkat negatif 4 jadi 1/3 pangkat 4. 1/3 pangkat 4 itu berapa? 81. Kayak gitu ya, mudah ya. 4 pangkat negatif 3 berarti jadi 1/4 pangkat 3. Sama dengan nilai dari 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nomor 4. Nah, ini ada variasi gitu ya, ada penjumlahan gitu. Tetap aja kita positifkan dulu pangkatnya. 2 pangkat negatif 3 jadi 1/pangkat 2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 pangkat 3 itu 8 tambah 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, ini kan jadi penjumlahan pecahan nih, samakan penyebut. Nah, KPK-nya berapa nih antara 8 dan 2? 8. Nah, siapa yang lupa lagi nih cara penjumlahan pecahan ya? Ingat ini materi kelas 7. Ini kan tinggal gini, 8 dibagi 8 1, 1 kali 1 1. 8 dibagi 2 4, 4 kali 1 4. Jadi jawabannya adalah 5/8 atau mau disederhanakan jadi desimal boleh. 0,625 sama aja hasilnya. Nah, begitu pula juga dengan nomor 5. Ini sama mengerjakannya kayak nomor 4 ya. Ini dibuat dulu jadi pangkat positif. Jadi 1/8 pangkat 1 dikurangi 1/2 pangkat 5. Sama dengan 1/8 dikurangi 1/2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, ini kita buat penyebutnya menjadi 32. Tapi ini operasinya pengurangan. Sama kayak tadi, 32 dibagi 8 itu dapat 4. 4 kali 1, 4. 32 dibagi 32 dapat 1 kali 1, ya 1. Jadi jawaban akhirnya 3/32. Mudah ya. Nomor 6. Nah, ini juga sangat mudah sekali. Jadi 1/-1 dipangkatkan 6. Nah, karena di bilangan pokoknya itu bilangan negatif, dipangkatkan bilangan genap. Jadi positif ya, 1/1 ya 1 gitu. Nomor 7. Nah, ini juga sama seperti nomor 4 dan 5 ya. Cuman bilangan pokoknya sama semua. Nah, di sini kita tinggal dibuat aja positif pangkatnya. Ini jadi 1/10 pangkat 3 itu 1000. Ditambah 1/10 pangkat 2 itu 100. Ditambah 1/10 pangkat 1 itu 10. Nah, ini kemudian kita buat penyebutnya jadi 1000. 1000 dibagi 1001 kali 1000 dibagi 100. Aduh, ini 10, 1000 dibagi 10, 100. Jumlahkan. Dah. Lanjut nomor 8. Ini tinggal 1/-4 dipangkatkan 4. Jadi 1 per berapa? 4 pangkat 4? 256. Terus 56-nya bilangan positif negatif? Positif karena bilangan pokok negatifnya dipangkatkan bilangan genap. Nomor 9, negatif 6 pangkat negatif 3. Nah, ini bedanya apa sama nomor 8? Kalau ini negatifnya di luar, kalau yang nomor 8 negatifnya di dalam kurung. Ini beda pengerjaannya. Maka kita tulis duluan negatif, kemudian kita buat 1/6 pangkat 3. Nah, jadi 1/negatif nilai dari 6 pangkat 3 itu adalah 216. Jadi jawabannya adalah negatif 1/216. Nomor 10. Nah, ini mah sama kayak nomor 8 ya. Jadi 1/-8 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 1/64. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini hanya mengubah bentuk aja ya, tanpa harus menyederhanakan hasilnya.
3 pangkat 2/5 kalau diubah jadi bentuk akar menjadi ininya 3 pangkat 2, ininya 5. Jadi ingat si pembilang ini pasti jadi pangkat yang ada di dalam akar dan si penyebutnya itu adalah akarnya gitu ya. Ini juga sama. 2-nya simpen dulu bilangan pokoknya, si 3 ininya jadi pangkatnya, si 4 ini jadi akarnya. Kayak gini ya, mudah ya. Ini juga sama 5 berarti ininya pangkat 3, ininya akarnya 2. Ini 16, nah, ini sangat mudah sekali. Nah, kalau ini berarti si pangkatnya kan berupa pecahan campuran. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi 27 pangkat berapa nih? Kita buat dulu pecahannya ke pecahan biasa. Caranya gimana? Nah, kemarin juga ada yang bertanya, ada yang masih lupa lagi nih cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 1/2/3 sama dengan ini, ke sini dikali, ke sini ditambah. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi ini 5/3. Nah, seperti ini ya. Baru kita buat akar. Sini 27 pangkat 5, akarnya 3. Kayak gitu ya. Oke, bagian ketiga, nah tentukan hasil operasi bilangan berpangkat pecahan di bawah ini. Nah, kalau dalam mengerjakan soal seperti ini, kita buat manipulasi. Nah, bagaimana sih Bu manipulasi itu? Nomor 1, 16. Kita ubah si 16 ini menjadi bilangan berpangkat. Berapa? Yang cocok adalah 2 pangkat 4. Sorry. Selanjutnya, karena 16 kita ubah jadi bilangan berpangkat, sorry, bukan ini. Karena 16 kita udah ubah jadi 2 pangkat 4, nah, si 3 pangkat 2-nya tetap ada. Nah, di sini dipangkatin lagi 5/3. Sama dengan, itu kan bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret kan, 4 dibagi 2 itu adalah 2. Selanjutnya, ini kalikan aja. 2 kali 3 kan 6. Jadi di sini 2 pangkat 6. Nah, kita lihat di sini kan sifat perpangkatan ketika A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N, itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan kan. Ini juga sama. Ini bilangan pokoknya atau A-nya itu 16 ya. Nah, si pangkatnya kita kalikan. 3/2 dikali 5/3. Ini kan tinggal coret-coret. Dapat 5/2. Sehingga kita masukin aja. Jadi 16 pangkat 5/2. Oke, sampai sini si 16 kita manipulasi. Kita buat 16 ini jadi bilangan berpangkat. Nah, pangkat yang tepat adalah 4 pangkat 2. Bisa ya. Kemudian dipangkatkan 5/2. Oh, bentuknya jadi seperti ini lagi nih. Karena tadi kita udah mengubah si 16 ini jadi 4 pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret lagi kan. Jadi 4 pangkat 5. Nilai dari 4 pangkat 5 yaitu 1024. Oke, cara mengerjakan nomor 2 juga sama. Nah, ini si 16 kita manipulasi nih. Jadi memanipulasi itu kita juga harus melihat si pangkatnya. Kalau pangkatnya itu si penyebutnya 4, berarti bisa nggak ya 16 dibuat jadi bilangan berpangkat, tapi pangkatnya 4 supaya bisa dicoret kayak gitu ya. Oke, ada dua kemungkinan kan, si 16 itu bisa jadi hasil dari 2 pangkat 4, bisa juga 4 pangkat 2. Nah, yang mana yang lebih mudah biar bisa dicoret gitu? Kan yang ini yang pangkatnya 4, berarti kita buat jadi 2 pangkat 4 gitu ya. Ini jadi 2 pangkat 4, dipangkatin 3/4. Coret-coret, tinggal sisa 2/3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8. Bu, gimana kalau kita pakai yang ini? Bisa. Kalau pakai itu kan berarti jadi 4 pangkat 2, lalu ininya 3 pangkat 4 gini kan. Dicoret-coret,
Ini 2. Nah, kalau kita dibuat jadi 4 pangkat 2, oke, di sini misalkan tulis 4 pangkat 2 dipangkatin 3/4. Ini coret-coret, di sini 1, di sini 2 kan. Kita ubah jadi bentuk akar. Nah, ini kan si 3 ini sebagai pangkat, jadi di sini 4 pangkat 3 akarnya 2. Nah, 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, akar kuadrat dari 64 ya 8. Jadi banyak cara gitu ya kalau matematika itu. Jadi kalian pilih cara termudah gitu, karena hasilnya akan sama. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini 25 pangkat 3/2 ditambah 3/2 pangkat 4/5. Oke, di sini si 25-nya kita manipulasi. Nah, untuk soal nomor nomor 3, nah di sini juga sama cara pengerjaannya ya. Kita pakai manipulasi juga. Nah, si 25 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat gitu. Berapa pangkat berapa gitu ya. Nah, di sini yang cocok itu karena penyebutnya 2, berarti kita buat atau kita cari bilangan berapa yang ketika dipangkatkan 2 jawabannya 25. Berarti kan 5 pangkat 2 tuh. Nah, si 25-nya diubah jadi 5 pangkat 2. Pangkatnya tetap diikutin ya, pangkat 3/2-nya diikutin. Ditambah, nah 32-nya juga sama, kita ubah jadi berapa pangkat berapa. Nah ini penyebutnya 5, kita buat juga jadi pangkat 5. Berapa pangkat 5? Yang jawabannya 32. Ya 2 pangkat 5. Nah, dipangkatin lagi 4/5. Sampai sini kita coret-coret. Ini coret, sisa 5 pangkat 3. Ini coret, sisa 2 pangkat 4. Tinggal dicari masing-masing. 5 pangkat 3 itu 125. Ditambah 2 pangkat 4 itu 16. Jumlahkan. Jawabannya adalah 141. Oke, nah ini nomor 4 nih yang banyak pertanyaan. Oke, kita bahas ya di slide berikutnya. Nah ini, soalnya adalah 2 pangkat 3/4 dikali 4 pangkat 2/3 dibagi 8 pangkat 5/4. Ini sama, pakai manipulasi ya. Nah ini 2 pangkat 3/4 karena bilangan pokoknya 2 ya, tidak ada lagi bilangan yang bisa yang diubah jadi bilangan berpangkat gitu ya, supaya menyederhanakan. Jadi ini tetap aja 2 pangkat 3/4 dikali, nah si 4 ini baru diubah. 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. Ini baru 4-nya yang diubah. Hati-hati ketinggalan pangkatnya. Rata-rata kalian ketinggalan pangkatnya itu. Jadi pangkatnya tetap ikut. Per 8 juga kita ubah. 8 adalah 2 pangkat 3. Dipangkatin 5/4. Nah, sampai sini kita gunakan sifat perpangkatan kan. Si 2 pangkat 3/4-nya tulis lagi, dikali. Nah, ini kita kalikan kan. 2 dikali 2/3 itu, ini kan nggak bisa dicoret karena penyebutnya beda ya. Atau tidak berkelipatan. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi 4/3. Ini 2 pangkat 4/3 dibagi. Ini juga sama. Ini nggak bisa dicoret. Jadi tinggal kalikan aja. 3 kali 5, 15. Jadi 2 pangkat 15/4. Ya, sampai sini ya. Sampai sini dulu dipahami kan? Selanjutnya, nah ingat lagi sifat perpangkatan ketika dikali pangkatnya itu dijumlah ya. Ketika A pangkat M dikali A pangkat N maka sama dengan A pangkat M tambah N. Ini juga sama. Kan di sini ya. Jadi 2, ini kan bilangan pokoknya udah sama, 2 sama 2. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kayak gini kan, dibagi 2 pangkat 15/4. Sama dengan 2 pangkat ini kita jumlahkan dengan operasi pecahan. Dapat berapa? Kita buat per 12 kan? Oke, dapat jawabannya adalah 25. Ini digunakan operasi pecahan ya. Dapat 25/12 dibagi 2 pangkat 15/4. Nah, ternyata sampai sini udah mulai kelihatan nih solusinya. Bilangan pokoknya udah sama 2. Kemudian jenisnya pembagian. Berarti kita gunakan sifat pembagian ya.
ketika A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kita buat di sini. Jadi 2 dipangkatkan 25 per 12 dikurangi 15 per 4. Ya, ini kita buat penyebutnya 12 ya. Sehingga didapat ini 25 kemudian dikurangi 45. Oke, sehingga menghasilkan 2 pangkat 25 dikurang 45 itu negatif 20 per 12. Nah, ini sampai sini juga betul, tapi kalau sederhana kan kita positifkan lagi pangkatnya. Sehingga, atau kita sederhanakan dulu deh, jadi 2 pangkat negatif 5 per 3 ya. Nah, kita buat jadi pangkat positif, jadi 2 pangkat 5 per 3. Nah, sampai sini sudah betul. Kalau kalian mau diubah lagi jadi bentuk akar penyebutnya boleh. Jadi 1 per 2 pangkat 5 akar kubik. Oke, sekian pembahasan tugas pertama dari kelas 9. Semoga apa yang dijelaskan bisa memberikan pencerahan untuk kalian ya dalam mengerjakan soal-soal bilangan berpangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.